Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam semangat, dan salam toleransi. Kembali lagi di channel Sobah and Family. Kali ini bersama saya Nur Hikmat Sobah yang akan membahas tugas KPPS 1 sampai dengan KPPS 7 saat pemungutan suara. Kita mulai dari tugas KPPS 1 atau Ketua KPPS. Yang pertama, memimpin rapat pemungutan suara. Yang kedua, menjelaskan tentang tata cara pemberian suara kepada pemilih. Yang ketiga, menandatangani surat suara. Yang keempat, memberikan sejumlah surat suara sesuai dengan jenis pemilunya kepada pemilih dengan berdasarkan urutan kehadiran dan ketentuan seperti apabila pemilih terdapat dalam DPT, memberikan seluruh jenis surat suara kepada pemilih. Selanjutnya, apabila pemilih terdaftar dalam DPTB, memberikan sejumlah jenis surat suara sesuai jenis pemilu yang tercantum dalam formulir model A5 KPU kepada pemilih. Dan terakhir, apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPD maupun DPTB, memberikan seluruh jenis surat suara sesuai dengan jenis pemilunya dan mengembalikan KTP elektronik atau identitas lain kepada pemilih tersebut. Dalam hal ini, pemilih tersebut dikategorikan sebagai DPK. Selanjutnya, mengarahkan kepada para pemilih untuk menuju ke bilik suara. Ingat, dengan mengutamakan disabilitas, orang tua, dan ibu hamil. Dan yang terakhir adalah tentunya membagi tugas kepada masing-masing anggota KPPS sesuai dengan tupoksinya. Oke, next. Tugas KPPS 2 dan KPPS 3 saat pemungutan suara yakni menerima dan mengurutkan formulir model C6 KPU atau A5 KPU atau KTP elektronik atau identitas lain dari KPPS 4 sesuai dengan urutan kehadiran. Yang selanjutnya tentunya membantu atau melaksanakan tugas lain yang kemungkinan diberikan oleh Ketua KPPS. Selanjutnya, tugas KPPS 4 saat pemungutan suara yakni meminta kepada pemilih sebelum masuk ke TPS itu mengecek jari-jari pemilih. Apakah sudah ada tanda bahwa pemilih sudah mencoblos atau belum? Itu yang memeriksa jari-jarinya adalah KPPS 4. Selanjutnya, KPPS 4 juga wajib meminta kartu identitas dan undangan maupun formulir sesuai jenis pemilihnya dengan ketentuan apabila pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir C pemberitahuan KPU dengan KTP elektronik atau identitas lain, dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT serta memberi tanda tangan pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir model A3 KPU atau daftar hadir untuk DPT. Apabila pemilih terdaftar dalam DPTB, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A5 KPU atau formulir surat keterangan pindah memilih dengan KTP elektronik atau identitas lain dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTB serta memberi tanda tangan pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTB dengan menggunakan formulir daftar hadir DPTB. Apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB serta mencatatnya ke dalam formulir ADPK KPU sesuai nomor urut berikutnya. Yang terakhir, apabila terdapat pemilih DPTB yang belum sempat melapor kepada PPS, KPU maupun KIP Kabupaten Kota tempat tujuan memilih, memeriksa kesesuaian antara formulir model A5 KPU atau formulir surat keterangan pindah memilih dengan KTP elektronik dan mencatatnya ke dalam salinan DPTB sesuai nomor urut berikutnya. Next, tugas KPPS 5 saat pemungutan suara yakni menuliskan nama atau identitas pemilih yang belum tercantum dalam daftar hadir pemilih. Selanjutnya, meminta pemilih untuk menandatangani daftar hadir sesuai dengan jenis pemilihnya.
Selanjutnya, meminta pemilih atau mempersilahkan pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan guna mendapatkan surat suara untuk pemilihan atau yang akan dicoblos sesuai dengan urutan kehadiran. Next, tugas KPPS 6 saat pemungutan suara ini sebenarnya tugasnya simpel, yakni memastikan bahwa pemilih tidak salah dalam memasukkan surat suara sesuai dengan jenis pemilunya ke dalam kotak suara masing-masing jenis pemilunya. Jadi surat suara presiden wajib dimasukkan ke dalam kotak suara presiden. Nah, ini adalah tugas KPPS 6 yang memastikan bahwa pemilih tidak salah dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilunya. Yang terakhir adalah tugas KPPS 7 saat pemungutan suara, yakni mengatur dan meminta pemilih yang telah mencoblos untuk mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tempat tinta yang telah disediakan. Semangat buat KPPS! Baik, itu dia tadi pembahasan tentang tugas KPPS 1 sama dengan KPPS 7 saat pemungutan suara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.